Nah, udah join ya. Hari ini yang bawa laptop siapa? Semuanya pakai HP? Saya sendiri pakai HP, Bu. Oke. Yang lain? Saya pakai laptop, Bu. Pakai HP. Oke, Dimas tak jadikan co-host supaya nanti kalau ada temannya yang nggak sengaja unmute bisa di-mute. Ya, hari ini yang presentasi kelompok berapa? 3 dan 4, Bu. Tapi yang kelompok 4 itu orangnya sampai detik ini nggak ada itu, Bu. Gimana ya, Bu? Nggak ada. Iya, Ada di grup nggak orangnya? nggak ada, Bu. Di matkul-matkul lain juga orangnya nggak ada sih, Bu. Oh, siapa namanya? Nah, Ya, kita kelompok nggak sih atau sendiri-sendiri ya Dimas ya ini ya? kalau kelas karyawan sendiri-sendiri, Bu, kebetulan. Sendiri. Yang kelompok 4 itu Putri Galuh Mandariska, Bu. Oke, berarti kita skip ya. Kita skip ya, langsung kelompok grup 5. Berarti yang presenter kelima. Apakah hari ini siap yang presenter kelima atau Tadi yang present itu 5 itu, Bu, kan hari ini kebetulan pulang kampung Iki juga. Jadi ono galuh ini bukan yang dimaksud. Maaf, iya, Bu, saya nggak bisa presentasi hari ini karena ini lagi perjalanan pulang kampung, Bu. Oh gitu, kamu yang Ya, ini sorry ya nanti kalau misal saya keluar, Bu, karena di kereta jadi takutnya nggak ada sinyal. Oke. Ini galuh tuh presenter keberapa ya Dimas? Berapa? Kelima, Bu. Oh, kelima. Berarti nggak usah. Berarti hari ini presentasi satu aja, nggak apa-apa. Oke, Bu. Ya, Dimas ya. Berarti minggu depan galuh sama yang berikutnya. Nggak usah dipaksakan kalau memang nggak ada orangnya. Berarti otomatis nilainya 0 ya. 0 itu kemungkinan kalau memang dia nggak ikut dari awal perkuliahan berarti E gitu. Karena memang kalau nggak ikut kuliah dari awal absen terus itu E. Absen terus tidak mengumpulkan tugas atau segala macam. Tapi kalau paling nggak ya berangkat gitu ya itu D gitu. Supaya teman-teman nggak salah paham ya, bukan bermaksud saya kejam, nanti dikira aku kejam. Itu. Baik, berarti yang presentasi siapa Dimas? Tunggal. Mas Fendi Saputra, Bu. Oke, Fendi sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kameranya kalau bisa dinyalakan ya Fendi, karena itu nanti mempengaruhi penilaian. Terus Dimas nanti bisa dipimpin untuk presentasinya. Berarti kamu mempersilahkan Dimas seperti moderator lah intinya. Nanti Dimas yang mengantarkan Fendi presentasi, kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab karena hanya satu dan nggak harus 2 jam dihabiskan Fendi sendiri ya, karena presenter yang berikutnya kan nggak ada. Berarti ya sudah secukupnya Fendi aja. Terus nanti silahkan diskusi tanya jawab. Harapannya karena minggu kemarin itu sampai Pak Irfan turun tangan, berarti kan ini ya mohon lebih aktif gitu supaya nanti tidak ada yang remedi ya di kelas kita. Baik, saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Dimas. Ya, baik. Terima kasih, Bu Mega. Bisa disiapkan Mas Fendi presentasinya. Oh, saya lupa. Dibuka dulu ya semuanya kameranya mumpung sinyalnya masih lumayan. Silahkan foto dulu. Sorry Fendi, saya interupsi. Galuh. Jalan-jalan. Mudik. Sudah pada tarawih kan? Yenis enggak sih? Yenis enggak tarawih ya. Mega, saya izin keluar bentar terus masuk lagi, kameranya tidak bisa nyala. Oke. Ya udah saya tunggu Dimas. Hilmi, Arifia. Sebentar, Bu. Oke.
Kalau pulang sampai kapan? Kamu nggak mabuk kan? Gimana, Bu? Pulang sampai kapan? Nggak mabuk kan kamu? Sampai hari Senin, Bu. Ya. Mual nggak naik kereta? Ya, Bu. Am- Hilmi. Nah, ini Dimas sudah kembali. Arifia, oke, maaf Arifia. Oh enggak. Ya, Hilmi, ya, udah ya. Rehan, kameranya nggak diturunkan dikit atau kamu yang agak naik supaya nggak kelihatan satu itu. Turun dikit mulutnya biar kelihatan kameranya atau kamu yang naik. Rehan. Ya, oke. Saya hitung ya, yang puasa yang bahagia, apa salam Ramadan. Kami mengucapkan selamat berpuasa. Pak Irwan ketawa nih. Menunaikan ibadah puasa. Oke, boleh jempol, boleh cinta, apa ya, terserah ya. Puasa seperti ini. Gitu. Saya hitung 1, 2, 3. Terus ini kan bisa lah, isin aja disuruh gaya lah dong gaya. Ya, oke, Andika udah ya. Saya ulang. 1, 2, 3. Oke. Soalnya aku nggak bisa, kalau tangannya aku ikutan gitu, nanti nggak ada yang foto. Oke. Maaf Bu Mega, izin bertanya. Fotonya ini buat bukti presentasi ya Bu? Itu ya, absen ya. Ada yang izin tadi Bu. Siapa? Ikhwanul Muslimin lagi Kenapa? di jalan. Oh ya, yang penting nanti join nggak apa-apa. Nanti kan di absen 2 kali ya, Dimas ya. Dia, datang depan sama belakang nggak apa-apa. Oke, Ya. baik Bu. Ya. Soalnya kalau teman-teman yang di kelas besar, mereka tuh suka ini menghilang gitu ya Yenis ya kan. Yenis kan di kelas besar. Kadang kalau pesertanya itu lebih dari 100 gitu tuh, aduh curang-curang soalnya. Makanya kalau Bu Mega punya bukti loh, kamu mukanya yang mana, kan nggak ada tuh gitu kan. Jadi nggak bisa bohong kalau nggak datang. Oke, kembali ke Dimas, silahkan. Terima kasih. Ayo Mas Fendi bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, saya akan presentasikan. Mungkin materinya bisa di-share ke grup sekalian Mas, sambil dibaca-baca. Oh iya Mas, bentar ya Mas ya. Udah masuk belum Mas? Belum ya? Bentar Mas. Ah? Sudah keluar Mas? Sudah. Oh ya. Selamat malam teman-teman dan Bu Mega. Saya mempresentasikan bentuk hukum badan usaha bab 3. Nah, saya mulai. Bentuk yuridis perusahaan. Prolog. Alasan penting dalam pemilihan bentuk perusahaan. Pemilihan bentuk perusahaan perlu dilakukan dengan pertimbangan matang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketiga, dengan bentuk hukum yang jelas menurut hukum, dapat diharapkan bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jenis usaha yang dijalankan atau perdagangan dan sebagainya. Kedua
ruang lingkup usaha. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Keempat, besarnya resiko pemilikan. Kelima, batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. Kelima, besarnya investasi yang ditanamkan. Ketujuh, cara pembagian keuntungan. Kedelapan, jangka waktu berdirinya perusahaan. Dan selanjutnya peraturan-peraturan pemerintah. 3 bentuk badan usaha. Yang pertama BUMN, koperasi, dan swasta. Saya akan jelaskan dengan BUMN terlebih dahulu. BUMN yaitu perseroan terbatas atau persero. Semua perusahaan yang terbentuk PT dan diatur dalam KU UHD seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan daerah, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Ketiga, perusahaan negara umum. Perum bertujuan mencari keuntungan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, walaupun modal dimiliki pemerintah, tidak menutup kemungkinan pihak swasta untuk menanam modal. Koperasi. Pengertian menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip ekonomi yang prinsipnya adalah keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan terakhir kemandirian. Nah, prinsip sumber dana dari koperasi itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, sisa hasil usaha, penanaman modal. Swasta dibagi dua, yaitu usaha perseorangan dan usaha persekutuan. Nah, dari usaha persekutuan sendiri dibagi menjadi dua lagi, persekutuan penuh dan terbatas. Usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola sendirinya. Kelebihannya pembentukannya yang mudah dan sederhana, penugasan atas seluruh keuntungan, kebebasan dalam membuat keputusan, dan kepuasan pribadi, lebih mudah memperoleh kredit, kemudian dalam membubarkan usaha. Kelemahannya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha, minimnya keterampilan usaha dan manajemen, kesulitan dalam menarik karyawan yang handal, waktu yang tersita, dan keterbatasan usia. Selanjutnya adalah usaha persekutuan. Usaha persekutuan merupakan sebuah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Kelebihannya yaitu kemudahan dalam membentuk usaha, terintegrasi, kemampuan dan pengetahuan, ketersediaan modal, kemudahan dalam menarik karyawan yang handal,
pajak lebih ringan, dan tentu saja kelemahannya yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas, keterbatasan usaha persekutuan, kemungkinan terjadinya konflik, kesulitan dalam membubarkan usaha persekutuan dalam menarik modal harus dengan persetujuan anggota lain. Bentuk-bentuk usaha persekutuan penuh. Bentuk-bentuk usaha persekutuan dibagi menjadi dua: persekutuan penuh dan persekutuan terbatas. Ini udah. Nah, persekutuan penuh, persekutuan dua orang atau lebih yang tiap anggotanya mempunyai tanggung jawab tak terbatas dan berperan aktif dalam kegiatan operasi dan proses. Hak-haknya adalah hak dalam kewenangan, manajemen usaha, hak dalam pembagian keuntungan, hak dalam menerima keuntungan investasi yang dilakukan, hak dalam mengetahui laporan keuangan usaha. Kewajibannya adalah tanggung jawab kerugian yang timbul dalam usaha persekutuan, kewajiban menerima segala keputusan dalam musyawarah, saling memberi informasi, mematuhi dan memberikan pertanggungjawaban keuangan sesuai kesepakatan. Yang kedua ada persekutuan terbatas atau limited partnership. Sekutu yang tidak berpartisipasi penuh atau aktif sama dengan pasif dan hanya mempunyai tanggung jawab terbatas atas hutang atau kerugian yang diderita perusahaan. Keuntungannya adalah usaha persekutuan dapat memperoleh tambahan modal tanpa sekutu penuh harus membagi wewenang usaha. Keanggotaan sekutu terbatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa menyebabkan usaha persekutuan berakhir. Sekutu terbatas tetap dapat memperoleh keuntungan. Contohnya adalah CV, Commanditaire Vetnorscape. Bentuk saham dalam perseroan komanditer dibagi menjadi dua: saham atas nama atau opnam, yaitu adalah pemindahan saham ini berlaku menurut apa yang telah disepakati oleh para persero sewaktu mendirikan perusahaan. Yang kedua adalah saham atas tunjuk, tonder. Pemindahan tangan saham ini terjadi hanya dengan menyerahkan saham tersebut pada pihak lain. Yang ketiga yang tadi adalah usaha perseroan terbatas atau PT. Perseroan merupakan suatu bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya. Ciri-cirinya adalah perseroan dapat menuntut atau dituntut, dapat membuat kontrak atau perjanjian, memiliki properti, pemisahan yang tegas antara pemilik dan pengelola perusahaan. Dua bentuk saham perseroan. Saham biasa. Ciri-cirinya adalah kalau perusahaan rugi tidak mendapatkan dividen. Berhak ikut rapat pemegang saham, kemungkinan mendapat dividen kecil. Yang kedua, saham preferred. Merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Pembayaran dividen diprioritaskan, dividen dalam bentuk tetap, dan dividen kumulatif atau pembayaran yang terhutang di tahun lalu. Pemodal berhak menukar saham preferred dengan saham biasa. Pemegang saham tidak berhak ikut dalam rapat pemegang saham. Kelebihannya yaitu yang pertama, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diinvestasikan, kemudahan untuk ekspansi dengan menjual saham, mudah memindahkan hak milik dengan menjual saham, kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Semakin besar kemampuan perusahaan memperkerjakan para manajer spesialis.
pengelolaan yang kalau kelemahannya adalah pengelolaan lebih mahal dan kompleks, pajak lebih tinggi. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang mengikat, yang memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Bentuk PT berdasarkan kepemilikannya. PT tertutup, yaitu PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak setiap orang dapat ikut di dalamnya. Surat sahamnya atas nama agar tidak mudah dijual ke pihak lain. Yang kedua adalah PT terbuka, yaitu PT yang saham-sahamnya boleh dimiliki setiap orang. Bentuk PT berdasarkan lokasi. Dibagi menjadi dua, PT asing, yaitu perusahaan yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan tempat kedudukannya di luar negeri. PT domestik adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Lembaga keuangan. Semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan yang disebut bank. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank. Yang pertama adalah bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1992. Fungsi perbankan adalah alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Hubungan dengan luar negeri, peranan bank, yaitu hubungan dengan luar negeri, jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor, impor, pariwisata, dan uang. Yang kedua, peranan bank adalah hubungan dengan dalam negeri, memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang. Jenis-jenis lembaga perbankan berdasarkan kepemilikan. Bank umum milik pemerintah atau milik negara, yaitu contohnya BNI dan Bank Mandiri, Bank BRI. Bank umum swasta, contohnya adalah Bank Lipo dan BII. Bank pembangunan daerah, contohnya BPD Jateng, BPD DKI, BPD Jatim. Dan keempat adalah bank asing, contohnya Citibank, Standard Chartered Bank, dan selanjutnya sumber dana bank. Yaitu pertama, dana yang bersumber dari bank itu Yang pertama adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu dana yang bersumber dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, dana yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun non-bank adalah yaitu dana yang diperoleh dari pinjaman antar bank maupun pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Dana masyarakat luas berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat itu sendiri. Seterusnya, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah antara 1 tahun sampai 5 tahun dan jangka panjang. Jenis-jenis usaha yang dilakukan LKBB yaitu jasa anak piutang, kedua menerbitkan sertifikat deposito,
ketiga leasing, keempat kartu kredit, kelima pembiayaan konsumen, broker, dan lain-lain. Perluasan usaha atau ekspansi. Motif dalam melakukan ekspansi atau usaha yang didasari dalam 4 motif, yaitu pertama motif ambisi, yaitu motif yang terdorong keinginan supaya namanya tenar dan dikenal masyarakat. Yang kedua, motif ekonomis, yaitu dengan pertimbangan untuk memperbesar atau mempertahankan laba yang diperoleh. Yang ketiga adalah motif spekulasi, yaitu berani menanggung resiko dalam menghadapi keadaan yang belum pasti. Dan yang keempat, yaitu motif kreasi adalah berusaha menemukan ide-ide yang mengarah pada kemajuan perusahaan. Kombinasi bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama akuisisi, yaitu perusahaan membeli saham mayoritas perusahaan lain, tetapi masing-masing perusahaan tetap mempertahankan identitasnya. Yang kedua, adapun merger, apabila dua perusahaan atau lebih melebur menjadi sebuah perusahaan. Trust, suatu bentuk organisasi perusahaan yang didirikan untuk menghindari kerugian masing-masing anggota dan memperbesar keuntungan perusahaan. Ciri-cirinya yang pertama, yaitu resiko tetap menjadi tanggungan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Kedua, kelemahan dan kebaikan masing-masing perusahaan sama-sama diterima. Ketiga, kebebasan masing-masing perusahaan hilang. Keempat, ketergantungan pada mesin serta barang-barang modal yang sudah ada. Contohnya adalah Bank Mandiri merupakan gabungan dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Ekspor-Impor Indonesia. Yang selanjutnya adalah holding company. Perusahaan yang kondisi keuangannya kuat dapat memiliki perusahaan lain dengan cara membeli saham-sahamnya. Ciri-cirinya pertama adalah semua resiko ditanggung oleh perusahaan yang mengambil alih. Kedua, semua kebaikan dan kelemahan dari perusahaan yang diambil alih sama-sama diterima. Ketiga, perusahaan yang diambil alih kehilangan kemerdekaan. Keempat, adanya penyesuaian organisasi dari perusahaan yang diambil alih. Selanjutnya adalah joint venture, merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan dari beberapa negara menjadi satu perusahaan. Ciri-cirinya, tanggung jawab terhadap resiko dibagi masing-masing partner. Kedua, kelemahan masing-masing perusahaan tetap menjadi beban mereka. Ketiga, masing-masing perusahaan masih tetap mempunyai perusahaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Iya, Mas. Ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan materi dari Mas Fendi. Atau saya bertanya duluan. Saya mau tanya, Mas. Ya, silakan Mas. Misalkan saya memiliki memiliki usaha baru kecil atau merintis. Nah, bagaimana cara memilih atau menetapkan badan usaha yang tepat nih buat usaha saya yang baru kecil atau merintis ini, Mas? Itu sih, Mas. Terima kasih. Mohon diulangi Mas. Tak catat dulu aja Mas.
Oke. Misalkan saya memiliki usaha baru yang baru kecil atau merintis. Ya, seterusnya Mas. Bagaimana sih cara menetapkan atau memilih bentuk badan usaha yang tepat untuk bisnis saya ini? Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, mungkin ada yang lain, pertanyaan lain bisa disampaikan. Monggo, Mbak Ivana. Ya, terima kasih Mas Dimas. Ini saya mau bertanya, tadi di slide terakhir joint venture, contoh perusahaan tersebut itu apa saja ya? Mohon dijawab Mas Fendi. Oh ya, Ya. siap Mbak. Silahkan ada yang ingin bertanya lagi. Ayo, yang mau bertanya silahkan. Iya Pak Irfan Gustama, silahkan Pak. Mas mau tanya, ini masih nyambung dengan pertanyaannya Mas Dimas. Nah kan saat kita mempunyai usaha, masih merintis. Mas, Ya. maaf Mas, suaranya agak dibesarin bisa nggak ya? Soalnya Halo? nggak didengar. Ya. Udah? Udah Mas. Oke. Udah. Nah, ini menyambung pertanyaannya Mas Dimas juga. Seandainya kita mempunyai usaha, masih merintis kecil, ya kan? Nah, itu kan kalau pertanyaan Mas Dimas, untuk baiknya cara daftarin ke badan usaha bagaimana, gitu kan ya Mas Dimas ya? Oh, pemilihan Pemilihan badan menentukan. usaha yang bagus. Untuk menentukan, ya. Kan ada CV, ada apa gitu kan ya? Iya. Nah, Iya. ini selanjutnya saya pertanyaannya yang masalah dana. Kan tadi di slide-nya Mas Fendi juga disebutin kalau ada kenalan bank ya. Karena dari pendaftaran CV itu berurusan dengan uang lagi tentang bank. Iya. Nah, kenapa kita selalu diarahkan untuk berhutang dalam berusaha gitu? Apakah nggak ada solusi lain selain berhutang? Itu. Kalau saya tarik kesimpulannya, soalnya dari Pak Irfan itu, kenapa kita harus berhutang dalam mendirikan usaha, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, siap. Ingin ada yang bertanya lagi? Ya, apakah ada tambahan lagi atau mungkin ada yang mau menambahkan materinya? Kalau kurang bisa disampaikan. Apa mungkin untuk kayak sesinya pertama dulu gitu untuk 3 penanya, habis itu selanjutnya gitu tambah Ya, lagi, boleh boleh silakan gitu. dijawab dulu saja untuk yang nyari. pertanyaan tadi. Ya. Jadi siapa tahu kepikiran lagi kan. Ya, saya tak coba ya Mas ya. Bentar Mas. Untuk saya ingin menjawab pertanyaan Mas Dimas dulu, boleh ya?
Untuk menentukan badan usaha yang tepat sangat penting dalam merintis usaha yang baru. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan badan usaha. Di antaranya, tujuan bisnisnya. Mas Dimas itu apa? Jadi Mas Dimas harus memahami tujuan bisnis yang jelas untuk menentukan badan usaha yang ingin Mas Dimas laksanakan. Jadi kayak ingin memulai bisnis sendiri atau bekerja sama dengan orang lain. Tujuannya tuh untuk apa? Kayak misal ada yang untuk mencari keuntungan, ada yang untuk kayak ingin kayak ada badan usaha yang kayak kayak yang menyelamatkan lingkungan gitu loh. Nah, ada yang untuk sosial kayak menggalang dana untuk sosial gitu loh, Mas. Nah, yang kedua, jenis usaha badan yang tepat bergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Mas Dimas ini pengen usaha apa? Usaha yang pengen mempopulerkan apa produk atau dalam bidang jasa. Nah, apakah bersifat lokal atau global? Mungkin bisa kayak kalau misalnya lokal kan pasti kan ya maksudnya itu usaha modalnya itu bakalan nggak sebesar pasar global kan. Nah, jadi ditentukan di situ juga apakah pasar targetnya tuh global atau lokal. Dan juga ada peraturan pemerintah yang dipertimbangkan saat menentukan badan usaha. Jadi itu badan usaha tuh juga ada izin khususnya, nggak asal mendirikan usaha-usaha gitu, Mas. Kalau yang maksudnya ingin yang diinginkan pemerintah dan taat peraturan gitu loh, Mas. Jadi nggak gampang kayak ada Satpol PP atau ada gusuran, nah nanti nggak jadi kena gusur. Nah, maksudnya tuh kan gitu. Jadi kayak usahanya itu, oh ini udah ada izin khusus dari pemerintah. Jadi kalau mau gusur pun ya kita ndak bisa digusur gitu loh. Nah, yang kedua adalah kepemilikannya. Pemilikannya tuh Mas Dimas tuh ingin kayak jadi pemiliknya sendiri atau jadi kayak gabungan gitu loh, Mas. Kayak gabungan, oh aku bisnisku pengen sama temanku atau saudaraku. Nah, itu juga pengaruh. Yang terakhir tuh pasti, Mas, itu pajak. Pajak itu badan usaha tuh juga dipertimbangkan. Kan ada yang jenis badan usaha yang memiliki pajaknya itu tinggi dari yang badan usaha lainnya gitu loh, Mas. Nah, beberapa pilihan itu badan usaha itu ada perseorangan, kemitraan, persekutuan, dan perusahaan. Namun tuh semua itu kembali ke Mas Dimasnya masing-masing dan teman-teman yang pengen buka usaha. Mungkin lebih ke kayak pergi ke konsultasi gitu loh, kayak ingin mendirikan usaha apa ya yang bagus ya, punya modal segini, dan usahanya itu mungkin pengen sendiri atau bersama orang lain gitu, Mas Dimas. Sudah puas dengan jawaban saya atau kurang ya, Mas Dimas? Sudah puas, Mas. Jadi intinya jika mau lebih berkembang ya ada bisnis konsultan yang mendampingi gitu ya. Iya, Mas. Ya. Oke, bisa dilanjut untuk pertanyaan Mbak Ivana atau Mas Irfan. Oh ya, bentar ya Mas ya. Aduh, untuk ya, bentar. Nah, saya boleh menjawab dulu untuk pertanyaannya Mbak Ivana. Ya, ini tuh joint venture atau
JV adalah sebuah bentuk kemitraan bisnis di mana 2 atau lebih perusahaan atau individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan membagi resiko, biaya, dan keuntungan. Contohnya tuh kayak perusahaan tuh ini saya cari ini seperti Sony Ericsson. Ya pasti orang-orang yang mungkin kelahiran tahun 90-an ya mungkin ya Sony Ericsson udah pada tahu lah, paham lah HP Sony Ericsson. Nah itu tuh ternyata dari joint venture antara perusahaan teknologi Jepang yaitu Sony Corporation dan perusahaan telekomunikasi Swedia yaitu Ericsson. Nah itu tuh jadi bekerja sama gitu loh untuk membangun perusahaan. Dan ada lagi yaitu Starbucks. Ya pasti anak muda-muda yang kekinian tuh pasti tahulah yang namanya Starbucks. Itu apa gitu loh kan pasti tahu pasti kan tuh kopi yang mungkin digandrungi sama anak-anak muda ya mungkin ya tahu lah. Nah itu ternyata juga joint venture dengan perusahaan kopi Starbucks Corporation dan perusahaan minuman ringan Pepsi. Pepsi ya nggak usah tak jelasin lagi lah. Pepsi ya paham untuk. Nah itu tuh ternyata tuh masuknya joint venture. Nah untuk pertanyaannya Mbak Ivana udah puas dengan jawabannya atau belum ya? Iya sudah puas. Apakah McD dan KFC juga termasuk, Mas Fendi? Kalau McD sih sebenarnya ini saya cari ya juga termasuk Mbak Ivana. Ternyata McD itu bekerja samanya dengan Disney. Jadi itu kayak film-film Disney kan setiap tahun kan memproduksi film tuh Mbak animasi. Nah ternyata tuh yang apa ya kayak mempromosikan film juga itu ya ternyata McD juga dipromosin dari Disney jadi kerjasama gitu loh Mbak. Nah kan kadang ada kayak promo nih, kamu beli paket combo apa gitu kan nanti kan ada hadiahnya dari kayak apa ya, mungkin Cars, apa Princess apa gitulah ya itu kan dapat hadiah lah itu ternyata McD dengan Disney itu joint venture Mbak. Oh ya baik. Oh Siap, ya, itu saya mengerti. ya terima kasih Mbak Ivana. Ya terima kasih juga. Saya ingin menjawab pertanyaannya dari Pak Irfan Gustama. Intinya tuh soalnya tuh kenapa kita harus berhutang dan mendirikan usaha. Nah, sebenarnya tuh tidak diperlukan berhutang dalam mendirikan usaha. Tapi tuh ada ya mungkin ada pilihan ya kayak kenapa dalam usaha tuh seseorang tuh mungkin memilih untuk utang dulu gitu loh. Karena ya mungkin karena modalnya itu kurang, karena ya mungkin mendirikan usaha tuh ya ndak sedikit loh Pak atau teman-teman. Jangan usaha yang gede, usaha mungkin kucingan itu mungkin membutuhkan 3 juta atau 5 jutaan. Itu aja yang usaha kecil-kecilan. Nah, sedangkan untuk memulai usaha yang lumayan yang di atas itu pun harus mempunyai uang yang besar. Bahkan mungkin ya maaf ya, mungkin ya ada orang yang dari orang tuanya atau dari keluarga yang kurang mampu begitu mungkin, oh aku pengen kayak apa ya ekonomiku biar keluargaku menjadi baik. Nah, dia mau nggak mau tuh kayak masa ya orang tua aku harus mampu ngasih aku modal gede kan nggak bisa. Nah, dengan cara meminjam atau utang dulu untuk membuat usaha. Yang kedua tuh
itu tuh ketika bisnis telah berjalan atau berkembang ya, misal nih ya, kalau udah buka usaha, nah ini tuh dibutuhkan modal lagi. Kayak misal aku buka inilah, kayak contoh kayak minuman gitu. Nah, pasti kalau mungkin aku kasih 3 menu. Nah, 3 menu tuh ya orang-orang mungkin yang udah pada beli itu udah kayak, "Wah, bosan, kok menunya ini aja, cuma 3 aja." Nah, pasti orang-orang kan mikirnya cari kedai yang lain aja lah, yang menunya tuh lebih banyak, lebih komplit, lebih enak. Nah, orang-orang pada beralih ke kedai yang lain. Nah, jadi lama-kelamaan ya kedai yang misal saya buat itu lama-lama jadi sepi. Nah, ketika sepi itu saya kepikiran untuk menambahkan menu baru. Nah, menu baru ini tuh ya pasti tetap butuh modal gitu. Mau nggak mau ya udah sepi, jualannya untung ya nggak dapat. Nah, gimana caranya bikin menu baru ya mau nggak mau ya kita utang dulu gitu untuk riset, oh apakah ini menu ini berhasil atau enggak, ataukah menu ini itu baik dipasarkan apa enggak, laku apa enggak gitu. Nah, yang ketiga tuh meningkatkan mungkin ya apa ya, kalau udah itu kita tuh kayak bikin semacam apa ya, kalau zaman-zaman sekarang tuh kalau udah itu tuh kayak punya tabungan gitu loh, kayak deposito. Nah, deposito yang setiap bulannya tuh harus menabung sekian 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 untuk beberapa tahun ke depan. Kayak misalnya tuh ya deposito itu ya kayak asuransi gitu loh modelnya. Nah, itu kan modelannya begitu deposito. Nah, mau nggak mau ya apa ya, kayak itu kan kayak ada tabungan di masa depan yang akan datang kalau misal bisnis kita nggak lancar, kita juga, "Wah, bisnisku nggak lancar, apa aku bunuh diri aja?" Kan nggak mungkin. Nah, pasti kan butuh tabungan yang mungkin tabungan itu dipakai lagi gitu loh, Solusinya tabungan di serem masa depan. sekali. Iya lah, mungkin Ekstrim banget sampai bunuh loh, diri. Ya 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 depresi ya 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 bisa. depresi gitu loh, Bu, ya. Nah, jadi itu nggak ya gimana ya, mau dibilang buka usaha harus utang dulu ya antara saya ya juga nggak bisa mastiin ya kemampuannya seseorang, Pak Irfan. Jadi ya kembali lagi ke dirinya sendiri, ada modal nggak, ada usaha yang dijalankan besar tidak, ada orang yang pengen join bisnis dengan kita enggak gitu, yang bisa diajak kerjasama. Nah, begitu. Saya kembalikan ke Pak Irfan lah kembali, apakah saya penjelasannya ribet banget atau udah jelas, Pak? Eh, Cukup jelas sih sebenarnya, tapi kalau saya ini jawabannya udah bagus, udah masuk lah. Iya. Secara umum, tapi kalau yang secara teorinya, yang pakemnya itu kayaknya belum dapat. Kalau yang dijelasin sama Mas Fendi ini hanya Oh, iya. perkiraan kita aja semua jadinya gitu. Iya. Sama satu lagi Mas, tambah pertanyaan satu. Oh, iya, Masih iya. soal uang nih. Gimana cara kita itu menghindari pajak biar pajak nggak disalahgunakan, daripada bayar pajak disalahgunakan kan? Gimana caranya biar nggak bayar pajak tuh? Pertanyaannya berat banget nih Pak Irwan. Saya boleh jawab langsung, boleh? Nah, lagi trending banget ya soalnya Pak Irfan nih kasus Betul Bu. juga. Yang Kalau kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kalau kata Romaira mah. kalau misal ya kita nggak pengen cari apa ya, kayak menghindari pajak lah
Ya kita itu ya nggak bisa tinggal di Indonesia lagi. Ada kok negara yang tidak membayar pajak. Nah, gunanya pajak itu ya menstabilkan perekonomian kita di negara ini, Pak. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus ngikuti peraturannya di sini kayak apa ya peribahasanya langit dijunjung apa ya lupa saya Pak. Apa Di sih? mana Lupa. bumi dipijak, Ya itulah Di mana peribahasa. bumi dipijak, Nah, di situ langit dijunjung. nah itu Pak, ya itu Berarti tahu saya. ketika kita tinggal di kalangan koruptor, kita harus korupsi juga kah? Oh ya itu tergantung kitanya sendiri Pak. Pengen ikut-ikutan atau enggak Pak? Berat ini bahasanya nih. Ya gimana ya Pak ya itu kan dunia kan hidup di dunia kan cuma sekali Pak ya dinikmati atau dijalankan dengan perintahnya agama masing-masing Pak gitu Pak Irfan. Nah untuk negara yang tidak memiliki pajak penghasilan bagi warga negaranya Pak saya sebutin ya. Yang pertama Kepulauan Bahama itu terletak di mana ya? Bentar Pak. Wah ya disitulah Pak. Kalau yang kedua itu Uni Emirat Arab. Ya pasti tahulah Uni Emirat Arab tuh cadangan minyaknya tuh bertonton itulah apa barel lah bertonton barel dan jutaan apa simpanannya ya pasti paham lah. Tiap masyarakatnya punya supercar kalau rusak apa bocor banyak ganti lagi. Nah itu kan Yang itu nggak diganti usah bayar. mobilnya atau bannya? Ganti bannya Pak. Mobilnya Pak eman-eman Pak. Nah yang kedua tuh Monaco. Nah Monaco tahu sendiri kan yang suka bola ya mungkin lihatnya Ligue 1. Nah Ligue 1 kan ada PSG. Nah yang rivalnya kan Monaco. Nah itu Monaco itu ternyata negara Pak. Negara yang terletaknya dekat Perancis. Itu ya istilahnya dia tuh kayak punya kasino gitu loh Pak. Nah jadi yo pajak nggak orang-orang tuh ya warganya nggak usah bayar pajak orang penghasilan dari kasinonya saja tinggi kenapa harus bayar pajak warganya begitu Pak. Yang keempat itu Bermuda. Nah Bermuda itu ya ini tuh negara istilahnya kecil gitu loh Pak tapi dan memiliki eksotis pantainya maksudnya Pak bukan orang-orangnya pantainya Pak. Nah pantainya dan lautnya itu jadi orang-orang ya pasti wisatawan tuh pada berkunjung ke negaranya jadi pendapatan negaranya itu bertambah terus saja jadi warganya nggak usah bayar pajak Pak begitu Pak. Kalau misalnya Pak Irfan pengen aku nggak pengen bayar pajak ya silahkan monggo pindah dari negara Indonesia Pak kalau nggak Waduh, pengen parah. Pak. Kenapa kok ininya logikanya dibalik begitu? Gimana kalau dibalik? Kenapa Indonesia kok tidak mencontoh negara yang tidak rakyatnya tidak membayar pajak dan diaplikasikan di Indonesia? Nah ini Berarti ganti rakyat dong Pak. Hah? Berarti ganti rakyat dong Pak. Kandi rakyat. Iya ganti rakyat dong. Berarti. Apa itu kandi rakyat? Rakyatnya ganti Pak. Oh, ganti rakyat. Iya dong. Berarti dong. Bener nggak sih? Peraturannya gitu maksudnya. Peraturannya kan Kalau- yang nggak wajib tuh. Lah daripada sekarang pajaknya kan di ini. Ini tadi tema kita apaan sih? Kok jadi ke pajak? ini ke badan hukum yang lain kan, badan yang lain, ya. hukum silahkan yang lain jika ingin bertanya atau mungkin hari ini bisa sudah selesai begitu. Saya kembalikan lagi ke Mas Dimas sama Bu Mega aja. Inginnya bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan Pak Irfan ini cukup berat ya. Saya menambahkan dikit mungkin untuk zaman sekarang ini bisa misal tidak butuh modal itu bisa pakai reseller atau
affiliate. Nah itu kan barang orang lain kita tinggal jual. Mungkin solusi zaman sekarang seperti itu. Saya cuma menambahkan itu aja sih. Mungkin bisa kembali ke Bu Mega. Ya. Saya lanjut. Terima kasih semuanya. Jadi hari ini yang bertanya ada berapa orang? Kan ada 3 sih Bu, Mas Dimas, Mbak Ivana, sama Mas Irfan. Cuman Mas Irfan itu ngasih pertanyaan 2 gitu Bu. Itu berarti hitungannya satu. Oh ya, berarti 3 orang Bu, berarti Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih sekali, Fendi. Jadi kesimpulan dari presentasinya ada berapa jenis perusahaan? Fendi? Ada jenis perusahaannya ada 3 Bu. Ini 3 apa ada BUMN, koperasi dan swasta. Ya, kemudian yang swasta? Yang swasta ini benar Bu. Swasta. Tadi kan ada CV, ada oh ya, benar, apa aja? Ya. Loh, benar Bu. Loh. Nah, bentuk upai. Apa yuk? Formanya dibuka. Benar Bu. Lembaga keuangan. Sampai mana sih? Oh, bentuk swasta. Swasta itu ada 2 Bu, usaha perseorangan dan yang kedua ada usaha persekutuan. Nah, usaha persekutuan itu dibagi menjadi 2, persekutuan penuh dan terbatas. Begitu Bu. Oke. Yang penuh itu yang gimana? Yang terbatas itu yang gimana? Yang penuh itu bentar Bu. Bentar ya Bu ya. Penuh. Itu persekutuan 2 orang atau lebih yang tiap anggotanya mempunyai tanggung jawab tak terbatas dan berperan aktif dalam kegiatan operasi dan proses usaha. Yang terbatas itu sekutu yang tidak berpartisipasi penuh atau aktif atau pasif. Dan hanya mempunyai tanggung jawab terbatas atas hutang atau kerugian yang diderita perusahaan. Baik. Apakah dari definisi itu teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau sudah jelas dari yang disimpulkan? Ada yang mau nanya? Jadi tadi sudah disimpulkan sama Fendi ya. Jadi ada 3 macam, BUMN, koperasi, sama swasta. BUMN kamu sudah tahu, BUMN itu sekarang di mayoritas sudah sama pemerintah ya, walaupun ada yang mulai sedikit-sedikit diserahkan ke swasta gitu. Kemudian yang koperasi itu sangat local wisdom, artinya kearifan lokal. Koperasi itu hanya ada di Indonesia loh. Nah, itu yang uniknya ya, Indonesia itu ada koperasi. Kemudian yang swasta ini tadi aja perseorangan, ada persekutuan. Yang perseorangan berarti jelas itu milik tunggal. Sedangkan yang persekutuan itu join dengan kekuasaan terbatas dan kekuasaan tak terbatas. Yang terbatas itu yang seperti apa? Dia tidak terlibat secara langsung dalam perusahaan itu. Jadi dia ada hak-hak itu biasanya diatur pada ADART perusahaan. Nah, itu yang kamu bisa tahu, ada CV, ada PT, jadi tergantung kebijakannya. Karena mungkin kamu sering lihat ya, kadang-kadang kok dilakukan perusahaan itu pemecatan secara sepihak gitu. Misalnya kamu nggak nyapa nih sama orang tertentu, tiba-tiba kamu dipecat, nggak taunya dia owner. Nah, kayak gitu, berarti dia punya kekuasaan yang tak terbatas. Paham ya? Tapi kalau misalkan dalam satu rapat, dia harus rapat stakeholder dulu, rapat pemegang saham. Artinya dengan saham ya, Fendi ya. Ini kaitannya dengan saham. Dia punya saham, dia bagi ya sahamnya berapa persen. Berarti dia punya kekuasaan yang terbatas. Maksudnya gitu.
Oke, kalau yang tak terbatas seperti apa? Perusahaan yang benar-benar single gitu. Kamu punya mie ayam gitu ya, perusahaan nggak tuh? Ya perusahaan gitu ya, perusahaan mie ayam punya kamu sendiri gitu ya. Terus kamu nggak suka tuh sama siapa karyawan kamu, ya pecat-pecat aja gitu. Nggak perlu sampai rapat stakeholder. Maksudnya gitu. Tapi kalau biasanya orang-orang yang sudah perusahaan yang benar-benar mereka kayak ini, kamu ingat nggak waktu kasusnya Abu Rizal Bakri? Wah, ini saya nggak mau masuk ke politik ya, tapi ini kasus lumpur lapindo. Ingat ya Pak Irfan ya, lumpur lapindo. Dulu itu sangat bencana besar ya sampai sekarang ya lumpur lapindo. Apa sih disebut, Bu? Itu bornya, itu kan perusahaan minyak ya, bornya itu patah, mengalami kerugian yang sedemikian besar. Padahal Abu Rizal Bakri itu kalau secara kekayaan dia tuh sebetulnya bisa, bener nggak? Bisa untuk memberikan kerugian. Kenapa kok nggak sampai ke sana? Ternyata memang jenis perusahaannya yang tidak memungkinkan karena dia tadi yang dikatakan Fendi kerugiannya itu sampai hanya sampai di misalnya aset perusahaan, dia nggak sampai ke aset pribadi gitu. Mudah nggak sih yang dimaksud? Jadi walaupun dia kaya tapi itu bukan dari uang perusahaan. Jadi tergantung itu dia perusahaannya tuh aktanya seperti apa gitu ya, kesepakatannya terbataskah atau tak terbataskah gitu. Itu apa ya, permainannya udah kelas tinggi gitu. Nah tadi ada pertanyaannya Dimas, kalau misalnya ini gimana kita sebagai perusahaan pemula, sepemula apa? Sepemula apa? Kalau sepemula kita UMKM ya jangan masuk ke, saran saya jangan masuk ke perusahaan, jangan masuk ke dalam bentuk perusahaan. Karena apa? Banyak juga, nah tadi ya kaitannya dengan Pak Irfan, masalah administrasi pajak dan lain-lain. Kalau itu penghasilan kamu di bawah 60 juta lah, 55 juta gitu ya, itu kamu kena pajak 0. Tapi kalau kamu penghasilan dalam 1 tahun, kalau misalnya penghasilan kamu sudah lebih dari itu, nah itu kamu baru dikenai pajak. Pajaknya udah bertingkat ya. Nanti setelah kalau nggak salah 150 juta setahun itu pajak penghasilan kamu naik. Nah nanti 250, jadi kita bertingkat. Pajaknya Indonesia itu bertingkat, ada aturannya. Bu Mega kok tahu kenapa? Iya, saya termasuk orang-orang yang dikejar-kejar pajak. Jadi, nanya Bu. Iya, Pak Irfan silakan. Itu kan tadi katanya kalau usaha ada apa namanya hasil omset gitu. Itu hitungan omset atau Omset. keuntungan bersih? Nah omsetnya kita bukan dalam 1 tahun bersih. Iya, omset itu omset. 60 juta. Itu ketika kita daftarkan minimal di CV gitu kan ya, udah wajib pajak itu berarti. Iya, CV itu harus punya NPWP sendiri Pak. Dan udah wajib pajak. Ya, CV bukan atas nama orangnya ya, tapi atas nama CV, NPWP-nya. Oh, berarti mending nggak usah yang gitu. Ya rugi. Hasil kotor kan begitu. Makanya masih mau tetap di UMKM atau mau naik level nih. Jadi kita lihat dulu ya, kita introspeksi dulu. Memang keren, betul. Keren kalau udah sampai ke CV, apalagi ke PT gitu keren ya Pak Irfan ya. Siapa sih yang nggak pengen gitu ya punya nama branding sendiri, CV apa atau PT apa. Tapi percaya nggak Pak Irfan, saya belajar dari teman-teman yang Tionghoa, bukan rasis ya. Tapi kalau kita bicara di Indonesia ya, di Salatiga di Semarang kita bisa lihat itu yang bisnisnya jalan banget itu siapa sih gitu kan, gimana cara mereka melakukan proses bisnisnya. Nah orang Tionghoa itu teman-teman bisa lihat apakah yang jualan HP. Nah, jualan HP nih, counter yang laris banget. Misalkan di Semarang ada SMS Shop. Kemudian ada apa lagi yang kamu tahu kelihatan murah. Kenapa dia murah? Tahu nggak kenapa dia murah dibandingkan yang lain? Biar menarik pelanggan, Bu. Karena nggak didaftarkan. Iya, tapi ada satu kunci lagi, dia nggak bayar pajak. Dia nggak include pajak. Itu berarti di barangnya ya, bukan di tokonya, di usahanya, tapi udah diambil langsung dari item produknya. Maybe, saya nggak tahu persis bagaimana mereka mengoperasikan bisnis. Jadi seperti counter yang laris di SMS Shop itu ternyata namanya itu bukan CV Pak, masih nama perorangan. Saya juga kaget.
gitu. Saya sempat wawancara gitu ya, tanya, dia punya cabang loh Pak, SMS Shop itu misalnya. SMS Shop itu punya cabang di Salatiga ada, di Surabaya ada, di Semarang ada. Kurang besar apa coba? Nah, bisa dibayangkan ya, dia punya cabang segini banyak, SMS Shop namanya, SMS huruf besar terus shop gitu. Dan dia, kenapa saya tahu, saya itu melakukan pembelian HP dan nama transfer banknya itu nama perorangan. Buat saya itu aneh untuk sebuah usaha bisnis gitu ya, pelaku bisnis untuk transfer kok nama pribadi, seperti saya jual beli sama ya sama teman sendiri gitu. Paham ya Pak Irfan maksudnya? Kalau misalnya kita beli mobil, beli motor, transfernya kemana? Biasanya nama perusahaan, misalnya PT Suzuki apa atau PT Honda apa gitu ya, Astra apa jenis Astra bla bla bla, Astra Salatiga atau Astra apa. Ini HP gitu ya. Padahal kalau kamu tahu untungnya HP itu sebetulnya kisaran berapa sih? Kan kamu juga biasa ya, maksudnya lihat di all shop juga ada, terus teman-temanmu yang jualan itu kira-kira range-nya kan misalnya 200 sampai 1 juta, bener gak sih? Bener ya, range labanya tergantung jenis HP-nya yang mereka jual. Kalau mobil, kalau motor, range labanya berapa? Ya, mobil jelas besar ya, tapi kalau motor mungkin nggak sebesar itu gitu, tapi lebih besar dari HP. Tapi kadang yang motor second untung-untungan juga, kadang ya rugi, kadang ya laba gitu ya, labanya bisa bervariasi juga, bahkan cuma laba 200-300 bisa aja dilepas gitu motornya. Artinya saya mau cerita gini, banyak pelaku-pelaku bisnis yang tadi benar kasus yang diangkat Pak Irfan itu yang sekarang lagi tren, misalnya pajak dan lain-lain, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, saya nggak tahu ya, saya nggak akan bahas itu, tapi yang jelas sekarang kita sedang bicara proses bisnis. Artinya kapan kita harus mulai memilih menjadi CV, menjadi swasta benar-benar perusahaan atau tetap menjadi UMKM. Kalau di CV atau PT, tetapi tetap banyak ya Bu yang daftar gitu ya untuk jadi CV, jadi PT. Kenapa begitu? Walaupun tahu resikonya seperti itu ya. Kalau udah jadi CV, jadi PT, rekening bank sudah harus atas nama perusahaan, NPWP atas nama perusahaan, bukan nama perorangan. Jadi sudah dipisah gitu antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, itu sudah harus dipisah. Ternyata di situ kalau kamu mau daftar tender yang besar-besar ya, misalnya kamu mau ngesup misalnya pengadaan barang komputer ke mana sekolah ya, ke sekolah, ke SD mana, atau pengadaan kabel aja atau hard disk aja. Kamu harus punya perusahaan, nama perusahaan. Kalau kamu perorangan ya bisa, nggak dipercaya. Ada kepentingan-kepentingan itu. Jadi ada beberapa pelaku bisnis yang rela, ya udah saya tetap harus maju pakai bendera sendiri. Paham ya ini ya. Tapi yang UMKM juga ada keuntungannya. Kalau yang UMKM ini, apalagi terutama kemarin waktu pandemi ya, yang banyak dapat bantuan CV, PT apa UMKM? UMKM gitu, dapat terus padahal omsetnya nggak tahu ya, kita tuh jualan. Banknya kolap itu Bu yang di Amerika. Nah, ngomongin Pak Jokowi kemarin kan. Yang apa? UMKM. Jadi seperti itu ya. Kapan kita harus memutuskan ya tergantung kepentingannya Pak Irfan. Karena begitu sudah masuk ke CV atau ke PT, kita nggak mungkin jadi UMKM lagi. Nggak bisa balik gitu statusnya. Tapi kalau masih UMKM, kita bisa naik level nih, bisa ke CV, bisa ke PT. Otomatis tendernya, project yang akan kita pegang bisa MM-an gitu, 1M, 7M, 10M. Kalau kita masih omsetnya masih kecil-kecil, ya udah kamu UMKM aja gitu. Karena resikonya terlalu berat. Ya kalau lancar proses bisnisnya, kalau enggak, nah kita terbeban dengan pajak gitu kan. Masang reklame nama gitu ya, itu aja ada pajaknya. Masang iklan itu kan lumayan, dan bagaimana memang ada sisi spekulasinya di sini ya. Jadi kalau masih mau kecil ya omset kita akan kecil terus, tapi kalau mau melangkah besar apakah keberlangsungannya gimana. Makanya banyak kasus yang jual perusahaan Pak Irfan. Jadi perusahaan ini udah kolaps,
dia nggak bisa melakukan proses bisnis, akhirnya dibeli sama orang. Karena membuat dokumen CV, dokumen PT itu mahal harganya. Karena harus ke notaris, kemudian ke kementerian gitu ya untuk mendaftarkan itu. Kemenkumham mendaftarkan termasuk mereknya gitu-gitu, itu biayanya cukup lumayan mahal dan kita nggak bisa sendiri, ada yang mengawal tadi ya, konsultan ya, Fendi tadi menyebutkan ada kata kuncinya konsultan. Nah itu ada ininya, ada fee-nya buat mereka. Terus CSVB ya, Silicon Valley Bank itu juga kolaps ya, kolaps. Terus setelah dia kolaps, dia nanti biasanya merger atau perusahaannya dijual gitu. Jual ini biasanya dibeli ya, utang-utangnya dibeli gitu. Sangar ya, itu permainan level dewa lah gitu. Kalau kita mungkin sekarang lagi permainannya franchise ya. Apa? Mixu Ibu. Mixu ngomongnya ya, Mixu atau es teh Indonesia atau Menanti, terus Noms Kopi. Nah, Noms Kopi, terus ada lagi teh Nusantara. Kamu tahu ya Andika ya? Teh Nusantara tahu. yang Jawa gitu ya, yang kayaknya kecil tapi omsetnya banyak loh, teh-teh kayak gitu tuh. Karena ya apa? Dia lebih fleksibel ya, masuk ke kampus, masuk ke pasar malam gitu kan. Lebih fleksibel. Itu kemarin saya baca berita Instagram tuh yang Menanti punyanya Jerome Pauline, tahu ya, dia harus bayar biaya franchise tuh 400 juta. Tapi yang kejual tehnya cuma 5 cup sehari, komplain-komplain tuh yang beli ya, kayak gitu. Jadi memang harus pintar-pintar memutuskan karena tidak terlepas dari spekulasi, ada sisi-sisi spekulasinya. Gitu ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua. Kalau urusan kenapa Indonesia ada pajak, itu kebijakan masing-masing. Kalau di Indonesia sendiri pajak itu sudah diterapkan dari zaman penjajahan dulu, Pak Irfan, ya kan, dari sejak Hindia Belanda. Mungkin namanya bukan pajak. Iya, betul Andika, upeti namanya. Dan tujuannya pemerataan kesejahteraan. Mungkin yang tadi disebutkan Fendi, ada beberapa negara yang memang dia tidak ngambil pajak gitu ya, tapi di Amerika, di Jepang termasuk pajaknya tertinggi Pak, 13%. Saya tinggal di sana, foreigner pun bayar pajak. Nah, sudah di Jepang saya kena pajak, balik ke Indonesia saya juga kena pajak. Jadi urusan cukai-mencukai saya tuh jadinya pengen komen ya. Kamu dengar kan itu ya cerita cukai yang menang lombanya. Tuangkan saja sekarang, Bu. Apa? Waktunya tuangkan saja ceritanya unek-uneknya sini. Ya, saya takut viral. Udah, saya diem aja. Ini kan direkam, Bu, nanti diviralin. Ya itu saya relate banget karena tahu persis ya yang terjadi. Kita tuh diaspora tuh orang Indonesia yang ada di luar negeri, kemudian kita cari uang ya di sana itu ya susah payah, sama lah seperti kita. Jadi ini pengalaman buat kamu juga. Ada teman-teman kamu yang mungkin jadi TKI, TKW di sana, kamu tanya tuh pahlawan devisa jadi nih. Sing dimaksud pahlawan devisa itu apa sih? Di sana kena pajak, di balik sini kena pajak lagi. Jadi 2 kali kami itu kena pajak. Tinggi pula. Di luar negeri otomatis kita ikut rate-nya luar negeri. Balik ke sini karena dikira kita itu nabungnya kebanyakan ya. Sebetulnya enggak juga gitu. Karena kita bawa rate dari luar negeri kan. Terus kita tinggal dalam waktu lama, otomatis pulang nabung enggak? Nabung kan ya, pasti nabung. Otomatis langsung dilihatnya, wih kamu udah dapat misalkan 500 juta. Nah, langsung tuh kena. Jadi susah juga kalau misalnya Pak Irfan, gimana caranya biar nggak kena pajak? Habisin Pak, habisin aja uangnya, jadi nanti nggak kena pajak. Buat jajan, buat jalan-jalan gitu ya. Karena sampai sekarang pun kita tuh apalagi nowadays ya, recently itu pajak itu sedang digalakkan betul gitu, karena ya setelah COVID sih, saya merasa ini setelah COVID mungkin kan pemerintah banyak mengeluarkan uang ya untuk sumbangan-sumbangan, kemudian ada utang yang belum terbayarkan dan deadline-nya kapan gitu. Sumbangan kemana, Bu? Sumbangan ke COVID, korban COVID ya.
Pak Irfan jebak-jebak nih. COVID ya, pokoknya itu bantuan-bantuan yang mungkin kita juga dapat juga waktu itu ada BSU, kemudian di perusahaan kamu mungkin dapat bantuan juga ya. Perusahaan itu juga dipaksa untuk ngasih sumbangan loh, jadi jangan salah. Terus kegiatan-kegiatan seperti itu akhirnya negara defisit. Kan waktu itu sempat ada cerita, kita mau mengurangi nilai 0 waktu pas COVID, dengar ya berita itu ya, mata uang kita mau dipangkas 0-nya, 0,3 di belakang itu mau dihapuskan. Ya itu karena inflasi ya, inflasi. Semua negara inflasi katanya gitu kan. Indonesia kisah mending karena inflasinya katanya hanya di angka 1-2%. Ya katanya gitu. Tapi saya nggak tahu detailnya itu seperti apa, sehingga pajaknya mungkin kita tahu sendiri ya, ada beberapa kali perubahan. Bu Mega tuh merasakan sekali karena saya tuh kena berkali-kali urusan pajak itu udah dari tahun berapa ya? Ya sejak COVID itu. Jadi saya kena kemarin, kalau kamu dengar urusan siapa tuh Babe Cabita, terus siapa lagi yang di Instagram, kamu ngikutin nggak? Cerita dia kurang bayar 167 juta, ada yang 200 berapa juta. Aku juga gitu. Padahal aku yang dosen ya. Saya juga kemarin saya kurang bayar 23 juta. Yo tak bayar karena saya punya uang. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Bayangin gitu kan. Jadi kalau urusan yang lagi tren sekarang saya tuh nge-relate banget karena paham betul. Yang kemarin saya menyelenggarakan event, saya ada hadiah ya. Saya sebagai penyelenggara bekerja sama dengan Jepang, waktu itu sekolah Jepang, acaranya di Indonesia. Mau cuma ngirim sertifikat, jumlahnya 6. Saya kena cukai. Oh, itu yang baru kemarin piala. Bener ya, sama yang juara nyanyi ya, itu kan dia 2015. Saya juga, padahal cuma saya sebagai penyelenggara, saya nggak beli, saya hanya penyelenggara seminar. Dokumennya itu amplop gitu ya, amplop panjang, amplop yang ukuran F4 itu kan, ukuran F4. Akhirnya saya nggak ambil itu, jadi saya print ulang di sini. Nah, daripada saya bayar cukai, ngapain gitu kan? Udah gitu masih diacak-acak pula. Cerita dari anaknya Pak Gus Dur, siapa namanya? Anissa Wahid ya? Iya ya, itu kan. Yeni Wahid. Nah, Yeni Wahid itu kan cerita juga diacak-acak. Ya, jangankan dia, kami juga yang rakyat jelata ini juga kami diacak-acak gitu. Udah biasa. Jadi saya diam aja. Jadi gatel tangan aku pengen komen, tapi udah guys, aku ngajar aja, ngajar dengan tulus ikhlas ya Fendi ya, ngajari Fendi dan ada Pak Irfan, kita diskusi. Mudah-mudahan semua berjalan ke arah yang positif negara kita, dan saya yakin itu karena saya optimis juga banyak pemikir-pemikir yang luar biasa di negara kita ya. Nah itu Fendi bilang, di mana langit dipijak di situ bumi dijunjung. Oke, Fendi, baik, saya ngikut arahan kamu. Ya ada beberapa, misalnya Pak Irfan mau tahu banyak pejabat-pejabat yang mungkin menyimpan uangnya itu dalam bentuk dolar. Itu katanya ya bisa menghilangkan pajak. Tapi problem lagi Pak. Kripto Bu. Kripto juga mau dipajakan ya. Kemarin karena NFT juga, ingat nggak waktu siapa tuh kemarin yang dari Udinus itu dibeli berapa? Ghazali. Tahu banget ya. Jadi teman-teman aku seneng deh kalian tuh ini ngikutin tren juga ya. Jadi Bu Mega ngomongnya kemana kamu ngikut gitu sih, mantap. Jadi harus gitu karena saya juga suka baca-baca gitu ya yang lagi, terutama yang lagi viral, kamu harus tahu. Jangan sampai dijak omong apa nggak ngerti, dijak omong apa nggak ngerti kan rak lucu ya, apalagi generasi milenial. Oke, cukup ya Pak Irfan ya. Kalau memang uangnya udah triliun ya udahlah bayar pajak aja. Tapi kalau kayak kita uangnya masih dalam 3 digit ya kayaknya kayak nggak fair ya Pak Irfan. Kita bayarin pajaknya banyak banget gitu kan. Makanya dihabisin Pak. Atau utang yang banyak Pak, itu tipsnya. Saya uang nggak ada Bu, nggak punya uang.
Utangnya banyak ya. Nah, ini Intinya adalah kasih sayang terhadap keluarga. ya. Tadi Fendi sempat nyinggung sih sebentar masalah utang juga. Ini perlu saya mungkin edukasi sebentar ya. Mohon maaf mungkin agak jadi nambah jam. Kalau dulu kita tuh selalu dibilang orang tua kita ya, jangan utang. Bener nggak? Ojo utang. Nek kowe ora ndek pinginan, ojo ora ndek duwe pinginan tapi kamu nggak punya uang, udah jangan utang. Karena apalagi kalau mindsetnya kita tuh PNS ya, orang tua saya PNS. Jadi kalau pengen apa-apa nggak boleh utang. Jadi harus punya uang dulu, nabung yang banyak baru beli rumah misalnya, atau baru beli motor, baru beli mobil dan beli sepatu misalkan. Itu yang ditanamkan ke saya zaman dulu. Tapi di saat sekarang itu sudah lagi nggak relevan. Karena apa? Ya itu tadi pajak itu mengikuti ya teman-teman ya, di bank kamu nyimpan uang itu juga kena pajak. Balik lagi. Nah terus gimana Bu solusinya? Utang itu boleh, Fendi ya, utang itu boleh. Misalkan tadi kamu mau jualan mie ayam, beli gerobaknya, tadi harga berapa? Atau beli angkringan harga berapa? Tapi utanglah dengan benar. Nah ini yang kita nggak pernah dapat edukasi tentang cara berhutang. Utang itu boleh, asal tekniknya benar. Artinya gini, jangan sampai kamu baru benar-benar buka usaha, mulai gitu ya, mulai seko gerobake kamu nggak punya uang, habis itu dari piringnya juga kamu nggak punya uang, sedangkan kamu nggak tahu apakah kamu sudah punya konsumen untuk beli. Nah, bedakan dengan seperti ini. Kamu sudah punya bisnis dulu, jualan mie ayam misalkan. Jualan mie ayam, tapi masih rumahan. Omsetnya ya masih kecil-kecilan. Paling 50 mangkok, 100 mangkok. Gitu kamu kerjakan sendiri. Yang asah-asah ibumu. Terus adikmu sing gawe ke es teh gitu ya. Jadi mungkin usaha keluarga. Terus kamu mau naik level nih. Kamu pengen punya warung sendiri. Tapi kamu sudah punya modal dulu dan kamu sudah punya nama dulu, sudah punya konsumen yang rutin. Misalkan 50 mangkok tiap hari, 100 mangkok tiap hari. Nah, kan kamu sudah punya penghasilan tetap ya. Ya pokoknya 50 dapat lah, Bu. Oke. Nah, kalau sudah 50 dapat berarti berapa yang harus kita utang? Atau tenornya berapa? Tenor itu jangka waktu pinjamnya tuh berapa? Apakah jadi misalkan ya kamu utang 10 juta. 10 juta dengan tenor 1 tahun atau 10 juta dengan tenor 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu angsurannya makin kecil kalau tenornya makin panjang. Paham? Nah, terus disesuaikan dengan kemampuanmu. Bu, saya cuma 50 mangkok. 50 mangkok itu 20 mangkoknya itu buat modal lagi, yang 30 itu laba saya. Nah, dari yang 30 mangkok ini, mbok angsuran gitu. Paham ya konsep ini ya? Jangan benar-benar nol baru mulai usaha kamu udah utang semua. Ya kono bangkrut. Lah kan kamu belum punya konsumen. Belum tahu kamu lakunya berapa. Jadi kesimpulannya utang boleh enggak? Boleh. Malah dianjurkan gitu, malah dianjurkan. Buktinya apa kalau dianjurkan? Kalau kamu punya pendapatan lebih, tapi kamu punya utang, pajakmu itu berkurang. Jadi itulah yang menyelamatkan kita dari pajak. Penghasilan boleh banyak, tapi utang juga harus banyak gitu. Itu nanti menihilkan pajak kita. Gitu Pak Irfan tipsnya. Utang aja gitu. Dan banyak loh orang-orang yang sepertinya dia tuh punya uang ya. Kita lihat tren dari pejabat-pejabat. Ada yang modelnya gini, dia punya bisnis lebih dari satu. Dan ketok iki pernah nggak melihat warungnya itu tetap berdiri padahal kayaknya tuh nggak pernah ada yang beli. Money laundry. Iya, supaya tetap kelihatan itu tuh saya tuh punya bisnis, cuman omsetnya tuh merugi gitu Pak Irfan. Paham? Jadi ada kecenderungan seperti itu. Kalau ditelisik lah itu punyanya siapa? Oh ternyata punyanya bupati ini, ternyata punyanya ini siapa? Tionghoa yang ini. Nah, itu tujuannya itu. Kami punya banyak ternyata nggak laba. Bisa aja seperti itu. Itu juga termasuk cara mengurangi pajak gitu ya. Aku ngajarin nakal apa lagi enggak ya. Tapi saya ngasih tahu kamu supaya kamu peka gitu ya sama lingkungan kita gitu. Ini jawaban yang saya pengen itu sih.
pengen dapet itu tadi yang Ini soal berat ya Pak ya, berat, topik ini berat. Nggak ada penyelesaiannya, saya hanya kasih insight saja, saya nggak bisa jawab detail eksak karena saya juga bukan orang pajak gitu. Supaya peka, Pak Irfan tahu ya, bisa ngelihat, oh ini kok gini, kayak gitu. Nah, itu ada indikasi ke sana. Terus pejabat-pejabat juga misalkan dia punya rumah Pak, punya rumah. Tapi dia punya satu, misalnya sebelum dia menjabat dia nggak punya ya, terus tambah lagi. Misalkan dia punya 2 rumah, ditambahlah 1, tambah 2, tambah 3. Kalau tanah kan ketahuan ya, artinya dia nambah atas namanya mesti harus diganti dalam sekian tahun. Motor, mobil juga seperti itu. Nah, kalau rumah bangun aja terus, pokoknya never ending. Kadang-kadang kelihatan mangkrak bangunannya. Sering ya lihat ya bangunan mangkrak tingkat tinggi besar, tapi nggak selesai-selesai. Kenapa? Itu sengaja. Kalau dihitung nilai kekayaan bisa nggak ditaksir itu? Ya nggak bisa kan, rumahnya belum jadi. Sampai kapanpun belum jadi, wong memang ora didadek kayak gitu. Sengaja supaya nggak ketahuan nilai dari rumahnya itu berapa. Padahal untuk buat tingkat, misalkan dia mau bangun di Bawen itu ada rumah yang seperti apa ya, bangunan rumah sakit tapi nggak dikerjakan. Mungkin di daerah kalian ada juga seperti itu. Itu biaya bangunnya, tuku lemah ya wes bayar, biaya bangunnya juga udah bayar ya. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Pernah nggak bertanya seperti itu bangunan mangkrak? Apakah mereka benar-benar nggak punya uang? Enggak, sengaja itu tuh. Ya, wes rasa terus kayak. Karena belum cair, Bu. Ya apapun itu ya, apapun itu belum cair lah atau apa. Jadi itu bangunan yang belum jadi itu tidak bisa ditaksir nilai kekayaannya berapa. Naik motor jelas iso, mobil bisa ditaksir, tapi rumah yang belum jadi itu nggak bisa ditaksir nilai nominalnya berapa. oh gitu ternyata. Paham Bu, paham. Oke. Banyak yang seperti itu Bu ternyata. Banyak. Oh, untungnya begitu. Ya sama seperti Hambalang begitu berarti ya Bu ya. Ya sama. Mall yang cita-citanya mau dibuat mall, mau dibuat apa, mau dia buat apa gitu ya. Tanah pun harus ganti nama kan kalau tanah. Tapi kalau bangunan mangkrak, ya nanti dia akan selesaikan kalau dia sudah selesai akhir periode. Wes bar sudah tidak menjabat, dia akan selesaikan. Tapi kalau dia masih jabat, oh dia akan stay safe gitu ya. Ini nggak usah diupload ya. yang di sini tetap di sini. Oke. Ini semoga di antara kita ada yang jadi pejabat dan ini pelajaran ya. Ya, apa ya Pak? Masalah korupsi itu hanya orang-orang yang cerdas, yang jenius yang bisa. Apalagi kalau korupsinya itu udah apa besar nominalnya. Karena apa? Dia nggak mungkin sendiri. Setuju ya teman-teman ya. Kalau dia nggak cerdas, orang mungkin iso dia korupsi. Lewang gimana kita sama orang tua aja kalau uangnya geser 500 perak aja ketahuan kok. Di susu kan mau tak kon tuku minyak goreng. Kembaliannya 500 diminta. Nah, apalagi yang modelnya MM-an gitu. Dia pasti sangat pintar dan tidak hanya masalah ekonomi saja tapi link juga saya rasa jauh lah di luar bayangan kita. Saya nggak mau bahas itu Pak Irfan. Gitu ya, Ivana, Arifia, Rehan, Dimas, Fendi, Deva, Hilmi, Andika, Pak Irfan, Yenis, Ikhwanul Muslimin. Gitu kurang dan lebihnya Bu Mega minta maaf yang kita bahas di sini biar tetap di sini. Nggak usah kamu rekam terus diposting ya Bu Mega ngomong-ngomong. Bu Mega ya, takut. Gimana Pak Irfan? Bu Mega takut ya Bu? Ya gimana ya Pak, saya masih muda, saya pengen jadi profesor. Iyalah, apa ya, saya sih lebih milih stay safe ya, daripada apalagi zaman sekarang harus hati-hati. Setuju ya semuanya ya, kayaknya kita harus hati-hati ya, sekedar tahu. Kecuali saya punya power untuk mengubah dunia ya Pak, karena saya belum punya power, maka ya di zona nyaman dulu, zona aman dulu, saya rasa itu lebih bijaksana. Ya Pak Irfan? Setuju ya? Oke.
Kurang dan lebihnya Bu Mega minta maaf. Saya akhiri pertemuan kita dan good job buat Fendi. Saya nggak nyangka loh kamu bisa lancar ngomongnya. Dan seru sekali ya perbincangan kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan juga lebih seru lagi, topiknya kita bahas bisa macam-macam gitu ya. Berikutnya berarti Galuh ya. Galuh. Iya Bu, minggu depan ya Bu ya. Oke, Galuh sama siapa? Sama Iwan Bu. Oke, Kelompok Iwan. 6 gitu ya. Ya, oke, besok disiapkan yang baik supaya nanti nilainya bisa maksimal ya. Oke, Insya Allah Bu, siap. yang masih perjalanan silahkan melanjutkan perjalanan. Teman-teman yang sudah di rumah selamat beristirahat, selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah semuanya.